Ya, oke, selamat malam teman-teman kejar paket C ya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan modul 2. Kita akan membahas sejarah pembentukan dan perkembangan bumi. Nah, untuk malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di grup, agenda kita awali dengan waktu untuk Anda membaca modul dulu ya. Kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan memberikan soal latihan ya. Memberikan soal latihan kira-kira 30 menit dan kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan pembahasan. Nah, di pembahasan ini nanti kita akan sambil belajar ya untuk modul 2-nya. Oke. Silakan baca-baca dulu ya. Oke, ini sudah ada Mbak Santi, ada Mbak Sri Rahayu dan Mbak Dian Ayu Lestari. Oke. Silahkan dibaca dulu ya. Nanti kalau sudah siap, kita akan mulai latihan soalnya. Oke. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi soalnya ada dua macam. Ada yang bentuknya jelaskan, nanti Anda jelaskan. Terus ada soal yang bentuknya Anda ada pernyataan, nanti pernyataannya itu benar atau salah. Setelah itu Anda cari buktinya di modul. Nah, jadi soal latihan malam hari ini nggak jadi close book, saya open book aja, jadi nanti Anda bisa buka modulnya. Nah, nanti uh, kalau ada soal uh, benar atau salah, nanti Anda tunjukkan buktinya di modul halaman berapa gitu ya. uh, Oh ya, untuk jawabannya ditulis di kertas ya. Ditulis di kertas. Jadi silakan Anda ambil kertas dulu. Ya, boleh ambil kertas dulu. Nanti Anda tulis jawabannya di kertas. Jadi Anda jawab dulu semua sendiri-sendiri kan. Nah, nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng. Oke. Nanti satu soal kira-kira saya akan kasih waktu 1,5 menit lah ya, 1 atau 2 menit lah. Saya kasih waktu 2 menit untuk Anda cari jawabannya. Oke. Total soal ada 15 soal ya. Total soal ada 15 soal. Oke. Silakan Anda ambil kertasnya dulu. Kalau sudah siap, kita mulai soalnya. uh, Setelah itu ya nggak usah dikirim di inbox lah. Bolehlah dikirim di inbox saja ya. Setelah itu dikirim ke inbox. Oke. Jelas ya. Oke, kalau sudah siap semua, soalnya akan saya tampilkan. Oke, soal nomor 1. Anda tulis ya jawabannya ya.
Oke, jadi soal nomor 1, nitrogen bukanlah komposisi udara penyusun atmosfer terbesar, tetapi oksigen yang terbesar, karena oksigen adalah unsur udara yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Benar atau salah? Nah, buktinya di mana? Nanti Anda silakan cari buktinya di modul halaman berapa, ya. Oke, sudah semua soal nomor 1. Ya, jelasinnya nanti aja, ya. Oke, itu soal nomor 1. Sudah semua soal nomor 1? Oke, Mbak Dian sudah ya. Yang lainnya sudah ketemu belum jawabannya? Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara, lapisan permukaan udara ya, yang melapisi bumi. Nah, di lapisan udara ini itu mengandung beberapa unsur udara ya, ada nitrogen, ada oksigen, kemudian ada karbon dioksida, ozon dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini ada pernyataan nitrogen bukanlah komposisi udara penyusun atmosfer terbesar, tetapi oksigen. Nah, itu benar atau salah? Untuk jawabannya ditulis di kertas, Mbak. Ya, jadi silakan ambil kertas. Nanti jawabannya ditulis di kertas. Ya. Oke, untuk yang baru online ya, Mbak Leli dan Mbak Warianti. Nanti jawabannya Anda tulis di kertas. Ya, nanti kertasnya difoto, kirimkan ke inbox. Oke, jelas ya? Oke, soal nomor 2 berikutnya. Oke, lanjut. Nanti yang ketinggalan kita balik lagi ya. Yang mungkin ketinggalan nanti Mbak Leli kita balik lagi ya. Jadi lanjut aja nomor 2 langsung. Nanti kalau ada yang ketinggalan mau diulang boleh ya. Oke, the second questions. Gaya tarik bumi ya disebut juga gaya gravitasi yang pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Benar atau salah? Buktinya di mana? Untuk Mbak Leli Supit nanti ya, kalau yang terlambat nanti balik lagi boleh.
Oke, sekali lagi saya bacakan soalnya. Gaya tarik bumi itu disebut juga gaya gravitasi. Pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton atau Sir Isaac Newton. Benar atau salah? Nanti yang belum jawab nomor 1, nanti terakhir ya, nanti terakhir nanti kita balik lagi. Oke? Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan ke nomor 3 ya. Nah, kalau ini soal jelaskan teori planetisimal. Jelaskan teori planetisimal. Nah, teori planetisimal itu adalah salah satu teori mengenai proses terbentuknya bumi. Ya. Ada paling tidak 8 teori. Salah satunya adalah teori planetisimal. Nah, soalnya jelaskan teori planetisimal itu apa. Oke, jelaskan teori planetisimal. Nah, teori ini tuh ditemukan seorang ahli ilmu geologi, ya, atau dua orang geolog, ya, namanya Chamberlain dan Moulton. Ya, ini penemunya. Nah, nanti Anda jelaskan teorinya isinya apa. Oh, oke. Nanti batasnya secepatnya ya. Semakin cepat semakin baik. Oke. Soalnya nanti sebetulnya kita akan bahas juga sama-sama kok jawabannya ya. Oke. Lanjut ya, nomor 4 berikutnya. Nah, jelaskan teori James Dana. Nah, selain tadi teori planetisimal oleh Chamberlain dan Moulton, ada juga teori James Dana. Nah, Anda jelaskan apa isi dari teori ini ya. Itu ada jawabannya di halaman 12 ya. Teori James Dana. Kenapa disebut James Dana? Karena penemunya namanya James Dana. Oke, sudah ya. Lanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 pertanyaannya benar atau salah. Nah, pada awalnya ini menurut sejarah perkembangan muka bumi ya. Nah, pada awalnya bumi itu terdiri dari satu benua saja, namanya Tethys, dan satu samudra yang namanya Pangea. Jadi menurut teori ya, teori atau sejarah perkembangan bumi, jadi bumi itu dulu cuma ada satu aja, satu benua dan satu samudra. Namanya benua Tethys, namanya samudra Pangea. Benar atau salah?
Oke, soalnya gampang ya. Itu kalau Anda bisa lihat di halaman 13 ya. Di halaman 13 itu ada ya dijelaskan. Oh, nggak apa-apa, nanti nggak usah dijelaskan ya. Untuk bukti nggak usah dijelaskan, Anda tulis saja halaman berapa. Oke, terus untuk Mbak Turiah nanti balik lagi ya, nggak apa-apa. Nanti terakhir balik lagi. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, sekarang jelaskan latar belakang teori pergeseran benua. Nah, ini ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener itu tahun 1912, yaitu mengenai teori pergeseran benua. Nah, paling tidak ada 3 alasan atau latar belakang teori pergeseran benua. Sebutkan. Oke, nanti balik lagi ya. Nanti jangan takut ketinggalan soalnya nanti balik lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Ke nomor 7. Sekarang soal nomor 7. Berikut ini adalah urutan sejarah perkembangan bumi. Ya, yang pertama Prokambium, kedua Paleozoikum, keempat Mesozoikum, kelima Kenozoikum. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, buktinya di halaman berapa? Oke, sudah ya. Pertanyaan nomor 8. Nah, jelaskan lapisan bumi. Nah, bumi itu ternyata terdiri dari lapisan-lapisan ya. Nah, paling tidak ada 3 lapisan. Nah, Anda jelaskan lapisannya itu apa aja. Ya, ada 3 lapisan. Anda jelaskan lapisan bumi.
Oke, sudah ya. Berikutnya nomor 9. Pertanyaannya benar atau salah? Lempeng litosfer, ya litosfer, litos itu artinya batuan, ya. Fer itu lapisan, jadi lempeng lapisan batuan, ya, dapat dikelompokkan jadi dua bagian, yaitu lempeng benua dan lempeng daratan. Benar atau salah? Lalu buktinya. Lempeng litosfer dapat dikelompokkan menjadi dua, lempeng benua dan lempeng daratan. Benar atau salah? Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Sebutkan batas-batas lempeng litosfer di Asia Tenggara. Nah, jadi sebetulnya bumi, permukaan bumi itu terdiri dari lempeng-lempeng, ya. Jadi bukan buletan utuh gitu ya, tetapi ada lempeng-lempeng, ya. Nah, pertanyaan ini kalau di Asia Tenggara, gitu ya, Asia Tenggara itu jadi di daerahnya dekatnya Indonesia gitu ya, karena Indonesia kan berada di Asia Tenggara. Nah, Anda sebutkan batas-batas lempeng litosfer di Asia Tenggara. Ya, paling tidak ada 4, ya, ada 4 batasan, ya, lempeng litosfer di Asia Tenggara. Sebutkan batas-batas lempeng litosfer di Asia Tenggara. Ya, jadi bumi itu sebetulnya bukan bulat sesar itu ya, istilahnya bulat, bener-bener bulat ya, memang bulat, tapi bulatnya tuh ada kayak pecahannya gitu ya, pecahannya. Nah, pecahan-pecahannya itu kemudian kita sebut lempeng, ya, lempeng-lempeng. Nah, di Asia Tenggara itu batas lempengnya mana saja? Paling tidak ada 4 batas lempeng. Oke, selanjutnya nomor 11. Di permukaan bumi hanya ada 2 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Amerika. Benar atau salah? Buktinya di halaman berapa? Oke, ini saya bantu deh ya. Untuk pertanyaan nomor 11 itu buktinya ada di halaman 19. Ya, ada di halaman 19. Nah, jadi saya ulangi lagi soalnya, di permukaan bumi itu hanya ada 2 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Amerika. Benar atau salah? Oke, selanjutnya nomor 12.
jelaskan 3 macam penyebab gempa. Jadi gempa Anda tahu ya, gempa itu artinya kan buminya bergerak. Nah, itu ada 3 macam penyebab bumi bergerak itu. Ya, apa, dan apa. Ini soalnya sering keluar soalnya ya di ujian, jadi Anda harus menguasai. Oke, jadi ada 3 ya, sebutkan penyebab gempa. Berikutnya nomor 13. Sebutkan persebaran gunung berapi di Indonesia. Jadi Indonesia itu salah satu wilayah yang banyak dilalui gunung berapi. Ya. Dilalui banyak gunung berapi. Nah, Anda sebutkan persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Oke, saya bantu. Anda bisa temukan jawabannya di halaman 21. Ya. Paling tidak ada 5 kelompok. Oke, tinggal 2 soal lagi. Nanti setelah itu yang ketinggalan Anda boleh tanyakan lagi. Terus kita bahas sama-sama. Sebutkan persebaran gunung berapi di Indonesia. Oke, berikutnya nomor 14. Indonesia terletak di lempeng Eurasia. Benar atau salah? Buktinya di halaman berapa? Ya, ini berarti soalnya kembali lagi mengenai lempeng. Nah, Indonesia itu letaknya di lempeng Eurasia. Benar atau salah? Oke, sudah ya, terakhir nomor 15. Nah, kalau ini Indonesia, sekarang pertanyaannya Taiwan. Ya, Taiwan itu terletak di lempeng Pasifik. Benar atau salah? Ya, buktikan. Buktinya halaman berapa gitu ya. Taiwan terletak di lempeng Pasifik. Benar atau salah? Oh, kalau ini, oh ya, tetap bisa dibuktikan ya. Buktinya di halaman berapa?